Oke, di video sebelumnya kan kita udah belajar menggunakan Amazon CloudFront untuk sebagai CDN dari konten web status kita yang web status kita yang kita taruh di S3. Nah, konten dari web status kita itu kan setelah kita serve ke CloudFront kan kita udah bisa akses via CloudFront ya. Cuman di sini kita aksesnya itu kan dengan menggunakan link dari CloudFront yang seperti ini. Nah, di video kali ini kita mau belajar gimana cara menggunakan gimana cara supaya kita bisa mengakses CloudFront dengan menggunakan domain kita sendiri. Jadi caranya adalah pertama kita bisa ke CloudFront, kita bisa masuk ke distribution-nya. Kemudian di sini kita bisa edit. Setelah kita edit, di sini kita bisa isikan alternate dari domain name-nya. Nah, di sini kita bisa isikan domain name yang mau kita gunakan untuk mengakses CloudFront. Nah, saya mau aksesnya itu dengan melalui domain profile fullstackscience.net seperti ini. Oke, kita bisa isikan seperti ini. Selanjutnya, karena CloudFront ini dia aksesnya menggunakan HTTPS, jadi kita butuh sertifikat dari SSL nih supaya nanti bisa diaksesnya itu via HTTPS. Jadi di AWS itu dia ada sebuah service untuk kita bisa create sertifikatnya. Jadi kita bisa request, kemudian di sini kita bisa isikan domain yang mau kita gunakan, yang mau kita request sertifikatnya, yaitu profile fullstackscience.net. Kemudian kita bisa next. Kemudian ini untuk validasinya itu kita bisa validasinya menggunakan DNS. Next. Ini kita bisa review, kemudian kita bisa confirm and request. Nah, pada saat kita confirm, di sini dia akan melakukan proses validasi, karena proses validasinya itu kita menggunakan proses validasi DNS, dan di sini karena domain kita itu kita name servernya itu kita menggunakan root 53, jadi kita bisa meng-create record ini secara otomatis ya di root 3. Jadi kita bisa klik ini, kita bisa klik tombol ini untuk meng-create sebuah record untuk memvalidasi domain kita ya, supaya certificate manajernya ini tahu bahwasannya domain kita ini valid ya, baru dia bisa create sertifikatnya itu untuk domain kita yang ini, profile fullstackscience. Jadi ini fungsinya untuk memvalidasi bahwasanya domain ini punya kita ya. Jadi ini kita bisa continue. Nah, ini kita bisa nunggu proses validasinya. Nah, proses validasinya udah selesai. Nah, bisa lihat ini udah selesai, berarti udah bisa kita gunakan. Kita bisa kembali ke CloudFront. Nah, di sini kita bisa pilih sertifikat yang udah kita request ya. Nah, ini. Jadi kita bisa pilih sertifikat yang udah kita request, yaitu profile.fullstackscience.net. Nah, dari pertama kita mesti daftarin dulu domain kita di CloudFront seperti ini, kemudian kita create sertifikatnya supaya bisa diakses melalui HTTPS. Setelah itu kita bisa save change. Oke, setelah save change, sambil menunggu dia deploy, kita bisa ke root 53 ya. Kita mau daftarin domain kita ke root 53. Jadi kita bisa ke root 53 atau root 53. Kemudian ke hosted zone dari domain kita. Ini sebelumnya udah saya daftarin domain kita ke root 53. Kita pilih domain kita fullstackscience. Nah, di sini, ini tadi record baru yang digunakan untuk memvalidasi sertifikatnya. Nah, setelah udah validasi, di sini kita mau tambahkan domain yang mau kita gunakan untuk mengakses CloudFront, yaitu profile.fullstackscience.net. Kemudian di sini kita bisa pilih alias. Kemudian untuk root trafficnya ini kita akan pilih rootnya itu ke CloudFront. Kemudian di sini, kita bisa pilih resource dari CloudFront kita. Jadi di sini kita bisa pilih seperti ini. Kemudian kita create record. Nah, setelah berhasil create record, harusnya kita udah bisa mengakses CloudFront dengan menggunakan domain kita yang ini ya. Jadi kita bisa coba. Kita coba tesnya di incognito untuk menghindari supaya nggak ada case lagi. Oke, jadi kita bisa aksesnya seperti ini, profile.fullstackscience.net. Kemudian enter. Nah, Anda bisa lihat ini dia udah bisa nampil.
dimana ini dia nampilnya itu berdasarkan resource yang ada di CloudFront ya. Jadi di sini ini berarti domain kita yang profile fullstackscience.net itu dia udah berhasil terhubung ke CloudFront, dan Anda bisa lihat ini juga kita connectionnya itu secure ya, karena dia pakai HTTPS, karena kita udah mendaftarkan sertifikat dari SSL-nya, sehingga kita bisa menggunakan protokol HTTPS untuk mengakses resource kita yang ada di CloudFront. Dan ini ya aksesnya itu full dari CloudFront, jadi nggak ke S3 lagi. Oke, dari video kali ini sampai di sini. Kita akan jumpa di video berikutnya.